Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Tematik kali ini kita sudah memasuki tematik tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat. Pada tematik tema 4 kali ini kita akan mempelajari subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, halaman 19 sampai dengan 31. Anak-anak, silakan persiapkan peralatan tulis kalian dengan baik dan perhatikan dengan seksama. Anak-anak, silakan buka buku tematiknya halaman 19. Pembelajaran 3. Ayo menyanyi. Menyanyikan lagu anak. Kalian pernah menyanyikan lagu membuang sampah? Masih ingatkah kalian panjang pendek nada lagu membuang sampah? Sekarang kalian akan menyanyikan kembali lagu membuang sampah. Hal yang perlu diperhatikan adalah tekanan lagu. Perhatikan penjelasan ini sebelum menyanyikan lagu membuang sampah. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat menghasilkan suara yang keras. Tekanan lemah menghasilkan suara yang lembut. Keras dan lembutnya bunyi lagu disebut dinamik lagu. Sebelum menyanyikan lagu, perhatikan tanda dinamik berikut. Tanda garis lurus berarti dinyanyikan dengan keras. Tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan dengan biasa. Selanjutnya halaman 20. Sekarang perhatikan tanda dalam lagu membuang sampah berikut. Anak-anak, di sini ada lagu membuang sampah. Miss akan menyanyikan lagu membuang sampah. Kalian dengarkan baik-baik ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Selanjutnya halaman 21. Ayo membaca, menemukan konsep lingkungan tidak sehat. Bacalah teks percakapan ini bersama teman kalian. Di sini ada percakapan, ya. Miss akan membacakannya. Kalian silakan dengarkan baik-baik. Di sini ada percakapan antara cecak dan kecoak. Mengapa di sini banyak sampah, kecoak? Banyak manusia membuang sampah di sini. Jika kamu menjadi manusia, apa yang akan kamu lakukan, kecoak? Aku akan membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak, rumah akan kotor dan bau busuk. Selain itu, rumah juga akan banyak kuman sehingga menjadi sarang penyakit. Aku setuju dengan kamu, kecoak. Kita harus memudayakan hidup bersih dan sehat. Anak-anak, setelah Miss membacakan percakapan di atas ini, ya, kemudian kita masuk pada ayo berdiskusi, menjelaskan lingkungan tidak sehat. Berdasarkan teks percakapan di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, Miss akan menjawab nomor 1. Untuk soal nomor 2 sampai nomor 5, kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya. Nomor 1. Apakah isi percakapan cecak dan kecoak? Isi percakapan cecak dan kecoak yaitu tentang sampah. Oke. Nah, kalau nantinya kamu tidak muat menjawab di buku cetak, kamu boleh
kerjakan di buku tulis berwarna biru ya anak-anak. Selanjutnya halaman 22. Ayo menulis. Menuliskan kosakata tentang lingkungan tidak sehat. Isilah teka-teki silang berikut. Oke, di sini ada beberapa soal teka-teki silangnya ya. Miss akan menjawab salah satunya ya untuk nomor 1. Nomor 2 sampai nomor 5 kamu boleh kerjakan masing-masing di rumah ya. Nomor 1, hewan sangat kecil yang menyebabkan penyakit. Apa ya kira-kira hewannya? Ya, kita coba isi. Nomor 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf nih. Ya, 5 huruf. Hewan yang sangat kecil yang menyebabkan penyakit. Kira-kira apa? Ya, kuman. Oke, kuman. Cukup tidak ya? Ya, cukup. Ya, berarti jawabannya adalah kuman. Untuk nomor 2 sampai nomor 5, silakan kamu kerjakan di rumah masing-masing ya. Kemudian halaman 23. Rumah tidak bersih. Kita harus menghindari tinggal di rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Jika sakit, semua kegiatan akan terganggu. Badan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan berkurang. Banyak hal yang menyebabkan rumah tidak bersih. Rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan. Sampah tidak diolah. Sampah menumpuk dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah menjadi sarang penyakit. Ayo berdiskusi, menemukan konsep lingkungan tidak sehat. Setelah membaca teks di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, nomor 1. Apakah isi teks yang telah Miss baca? Ya, teks di atas adalah tentang rumah tidak bersih. Oke. Ya, untuk nomor 2 dan nomor 3 kamu coba kerjakan masing-masing. Selanjutnya, ayo menulis. Menentukan konsep lingkungan rumah tidak bersih. Amatilah gambar berikut dengan seksama. Oke, nah di sini gambarnya itu tentang isi rumah berantakan. Oke, kita lihat di sini ya rumah yang berantakan yang bagaimana nih, Miss? Ya, di sini terdapat banyak sampah. Ya, terus barang-barangnya pun tidak rapi. Oke. Selanjutnya halaman 24. Apa sajakah isi gambar di atas? Ya, di sini pertanyaannya kamu boleh lihat yang di gambar halaman 23 nantinya ya. Baru kamu nanti jawab pertanyaan berikut ini. Kemudian, ayo mengamati. Mengamati bangun datar. Amatilah benda-benda yang ada di lingkungan rumah. Kalian dapat mengamati benda-benda di rumah melalui gambar berikut. Oke, coba lihat gambar ini. Keadaan suatu kamar. Ya, di sini ada gambar apa nih anak-anak? Ya, gambar cermin ya atau kaca. Oke. Nah, di sini ada juga namanya lemari hias atau lemari pajangan. Ada yang namanya meja dan ada yang namanya kursi. Oke. Selanjutnya halaman 25. Ayo berkreasi. Menggambar bangun datar.
Perhatikan rak yang terdapat pada gambar di atas ya, maksudnya gambar yang halaman 24 ini ya anak-anak ya. Selanjutnya gambarlah rak tersebut pada kolom berikut. Ya, yang dinamakan rak itu yang ini ya anak-anak ya. Oke, jadi nanti kamu gambar rak ini di sini. Oke. Selanjutnya ayo mencari tahu, menjelaskan pengertian bangun datar. Rak yang kalian gambar dibatasi oleh garis-garis atau ruas garis. Garis-garis tersebut saling terhubung di setiap ujungnya. Wilayah yang dibatasi oleh garis-garis yang saling terhubung dinamakan bidang datar. Bidang datar dikenal juga sebagai bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang rata dan memiliki dua ukuran atau dimensi. Kedua ukuran atau dimensi tersebut adalah panjang dan lebar. Untuk mengetahui lebih lanjut, carilah informasi tentang bangun datar. Kalian dapat mencari di buku referensi ataupun di internet. Selanjutnya halaman 26. Di halaman 26 ini terdapat 5 gambar. Ya, ada 5 benda. Terus nanti di sini ada gambar bangun datar. Nah, gambar-gambar ini termasuk gambar bangun datar apa? Ya. Misalkan memberikan contoh nomor 1. Ini adalah benda serbet. Serbet ini gambar bangun datar apa? Dia bentuknya apa? Bentuknya adalah persegi. Oke, nah untuk yang nomor 2 sampai nomor 5 kamu coba kerjakan di rumah masing-masing ya anak-anak ya. Selanjutnya halaman 27, pembelajaran 4. Ayo membaca, menemukan konsep ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Ayo bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Membersihkan halaman rumah yang kumuh. Halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga jarang disiram. Akibatnya, tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Kita harus membersihkan halaman rumah yang kumuh. Sampah dikumpulkan dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah bisa didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang sampah adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga disusun rapi. Halaman rumah akan tampak rapi dan asri. Ayo berdiskusi, menjelaskan ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Setelah membaca teks di atas, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah isi teks yang telah kalian baca? Oke, nah untuk teksnya itu isi tentang apa? Ya, membersihkan halaman rumah yang kumuh. Oke, jadi jawabannya adalah isi teks bacaan di atas adalah membersihkan halaman rumah yang kumuh. Oke, ya. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3 kamu boleh kerjakan masing-masing ya. Selanjutnya halaman 29. Ayo mencoba menemukan konsep sisi, sudut, dan titik sudut. Cobalah kalian menggambar potongan kertas dan lembaran bungkus permen. Potongan kertas memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Lembaran bungkus permen juga memiliki panjang dan lebar. Potongan kertas dan lembaran bungkus permen termasuk bangun datar. Bangun datar dibatasi oleh garis tepi atau ruas garis.
Garis-garis tepi itu dinamakan rusuk. Garis tepi dinamakan rusuk. Garis tepi saling bertemu pada setiap ujungnya. Pertemuan antar ujung garis membentuk sudut. Pertemuan antar ujung garis membentuk sudut. Titik pertemuan ujung garis disebut titik sudut. Perhatikan penjelasan ruas garis sudut dan titik sudut pada gambar berikut. Nah, kita coba lihat ya. Di sini yang namanya ruas garis ini ya. Ruas garis itu ini. 1, 2, 3, 4. Ini namanya ruas garis ya. Oke, yang namanya sudut ini. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, misalkan jelasin nih. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini ada 4 sudutnya. Nah, sedangkan titik sudut yang ini anak-anak ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang dinamakan titik sudut. Oke. Ayo menulis, menentukan jumlah ruas garis, sudut, dan titik sudut. Kalian telah mengetahui ruas garis, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Sekarang hitunglah banyak ruas garis, sudut, dan titik sudut bangun datar dalam tabel berikut. Oke, pada tabel berikut ini ya, bangun datar banyak ruas garis, sudut, dan titik sudut. Oke, nah yang pertama ya, bangun datar ini. Oke, ini ada bangun datar ya. Banyak ruas garisnya 3. Yang mana ruas garis, Miss? Ya, yang ini anak-anak ya. Oke, ini namanya ruas garis. Oke, nah banyak sudut. Sudut yang mana, Miss? Nih, 1, 2, 3. Sedangkan banyak titik sudut yang mana, Miss? Ada 3 katanya. Yang mana? Yang ini. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya. Anak-anak, demikian pembelajaran tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 untuk hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, kalian boleh menanyakannya kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu rajin cuci tangan. Bye.